say, coba say, coba say, coba say. Namun kasih Andre Jawana jumpa ndak. Namun kasih Andre Jawana jumpa ndak. Palu tunda, dadara pisang dijora. Palu tunda, dadara pisang dijora. Coba say, coba say, coba saya nilai Andre Jawana jumpa ndak. Kue suntik, kue balita, kue bandera, kue lapisi, kue mampu, Bambang Iji, Bambang Iji. Coba say, kasih Andre Jawana jumpa ndak. Namun kasih Andre Jawana jumpa ndak. Payu tunda, dadara pisang dijora. Palu tunda, dadara pisang dijora.
BC tulau makanan ditunu tengah-tengah alo di papan den anak koda malo di papan den anak koda malo. Sulawesi melombok membuntu mentane
Sekali lagi beri aplaus meriah untuk Dekradasnya Kota Makassar.
Kami ucapkan selamat datang Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Kita beri aplaus yang meriah. Baik, kami persilakan untuk pengambilan gambar selama 1 menit. Pengambilan gambar selesai, acara akan segera dimulai. Kami persilahkan kepada seluruh juru foto untuk kembali ke tempat. Sesaat lagi acara akan kami mulai. Kami ucapkan selamat datang dalam musyawarah daerah Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulsel Draft Show 2022. Dan kita sambut, inilah Tari Etnik Nusantara by Ergas Entertainment. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful.
Indonesia is a wonderland. Seksi batu manikan di joget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi batu manikan di joget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Cuplak-cuplak suang tengkel lenter membuka tondong kudel. Tarian ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki berbagai adat dan budaya di seluruh Nusantara. Tetapi dengan adanya persatuan dan kesatuan, putra-putri kita dapat menyatukan semuanya seperti slogan kita. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Benar by Ergas Entertainment, koreografer Syarif Ergas, backup by Usman Ergas dan Hayadul Meska Ergas. Beri aplaus meriah untuk tari etnik Nusantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di pembukaan Musyawarah Daerah Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulsel Club Show 2022. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Tentunya satu kebanggaan bersama saya Safri dan saya Aridia Nisa. Kami berdua hadir di hadapan seluruh hadirin yang berbahagia. Tentunya dalam pembukaan Musyawarah Daerah Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Sulsel Club Show 2022. Dan tentunya dengan tema membangkitkan IKM pasca pandemi COVID-19. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Kami ucapkan selamat datang yang kami hormati Ketua Dekranas Pusat dalam hal ini diwakili oleh Ibu Tri Reni Budiharti. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang kami hormati para Bupati, Wali Kota dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang kami hormati Direktur Utama PT Wahyu Probo Citra. Yang kami hormati para pengurus Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kota se-Sulawesi. Mars Dekranas. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, seluruh hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengikuti doa bersama dan mengaminkannya yang akan dipimpin oleh Bapak Lahaya Lupa SAG. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sembari menundukkan kepala, mari sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, semoga di sore hari ini kita senantiasa tetap dalam lindungan dan hidayah-Nya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu ya Rahman, karena Engkau yang Maha Mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu ya Rahim, karena Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, dengan mengucapkan segala puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada saat ini kami hadir dalam acara Musda Dekranasda Sulawesi Selatan tahun 2022. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa barokah dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami semua bertekad untuk senantiasa berbuat yang terbaik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya khairul hadi, terangilah hati dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghadapi cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah, keilmuan dan keterampilan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kesalahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Ghaffar, kami berlindung dari azab-Mu di dunia dan akhirat. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, para pemimpin dan pejuang pendahulu kami. Terimalah amal dan ibadah kami, karena Engkau Maha Pengampun dan mengabulkan doa. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa izzam mujibatin nadamati innaka sami'ud du'a, wa aftah lana abwabal khair, wa abwabas salamah, wa abwabas sihha, wa abwabal quwa, wa abwabal rizqi, wa abwabal ni'mah wa biyaki ya Allah ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama kita mendengarkan laporan Ketua Penyelenggara. Kepada Ibu Dotrenda Haja Sukarniati Kondolele MM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan dan sama-sama kita cintai Bapak Gubernur Sulawesi Selatan selaku pembina Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami cintai dan banggakan pula Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajarannya, tentu saja bersama Ibu Ketua Dekranasda 24 Kabupaten Kota, yang kami banggakan dan kami hormati pula Ibu Tri Reni Budiarti sebagai narasumber yang dalam hal ini mewakili Ketua Dekranasda Pusat, yang kami hormati
para Kepala OPD, Kepala Dinas Perindustrian, selaku Ketua Harian Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang kami hormati pula Kepala Dinas, jajaran OPD Pemprov Sulawesi Selatan, beserta seluruh hadirin, dan tak lupa saya hormati pula Direktur Utama Wahyu Promo Citra yang merupakan penyelenggara mitra daripada Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan hingga acara ini berlangsung dengan baik. Perkenankanlah saya melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Musda Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus dirangkaikan dengan pameran Sulsel Craft yang kita harapkan menjadi cikal bakal kegiatan seperti yang kita pernah ikuti, yaitu kegiatan INA Craft di tingkat nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini bertujuan sebagai sarana komunikasi serta sinkronisasi rencana kerja Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, tentu saja dalam pembinaan dan pengembangan industri kerajinan agar berkelanjutan lebih baik, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kegiatan ini pula memberikan penjelasan sekaligus mengevaluasi kegiatan-kegiatan Dekranasda dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan yang telah dilaksanakan dan melakukan penajaman program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 yang tentu saja terintegrasi dan secara sinkronisasi dengan program kerja Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan lainnya adalah sebagai ajang promosi atau sosialisasi produk kerajinan unggulan daerah dengan tentu saja mengedepankan edukasi, ekonomi kreatif, dan sosial. Rangkaian pelaksanaan pameran Sulsel Craft disampaikan sebagai berikut adalah lomba mewarnai batik Lontara yang akan diumumkan juaranya pada kesempatan hari ini. Kemudian lomba pembuatan video kerajinan, lomba stand terbaik yang diikuti oleh 17 kabupaten kota dan 1 provinsi yaitu dari Sumatera Selatan. Lalu lomba produk kerajinan dengan kategori natural fibers, tekstil, stone, keramik, metal, dan woods. Serta beberapa penampilan yang sifatnya charity yang dilakukan oleh anak-anak kita dari disabilitas yang tadi sudah tampil pada acara mengawali acara pembukaan kita pada hari ini. Untuk itu atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dari anak-anak kita yang bisa menampilkan karya-karyanya pada hari ini. Kami berharap ibu-ibu khususnya organisasi wanita, lebih khusus lagi ibu-ibu Forkopimda, mohon maaf tadi saya lupa menyebutkan, kiranya anak-anak kita juga bisa mendapat kesempatan lain pada kesempatan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi wanita yang ada di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari khusus untuk pameran, sedangkan untuk kegiatan musdanya dilakukan selama 2 hari, yaitu hari ini sampai besok, dan pameran sudah dilakukan sejak tanggal 5, yang mana tadi lomba-lomba yang sudah dimulai dari hari Minggu atau tanggal 5 Juni kemarin dan akan sampai pada tanggal 8 Juni 2022 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta kegiatan pada 2 kegiatan ini adalah untuk musda diikuti oleh semua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk pameran diikuti oleh 17 kabupaten kota dan 1 provinsi Sumatera Selatan. Pada kegiatan musda juga ada beberapa pemateri yang tentu saja narasumbernya berasal dari Ketua Dekranas Pusat, yaitu Ibu Insinyur Tri Reni Budiharti, Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Harian dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap pada kesempatan event kali ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kegiatan kerajinan khususnya untuk kualitas dan kuantitas, sehingga kerajinan Sulawesi Selatan tidak hanya tampil di level provinsi tetapi juga nasional dan skala internasional. Demikian yang bisa kami laporkan. Dimohon perkenan Ibu Ketua Dekranasda memberikan sambutan, sekaligus dimohon pula kepada Bapak Arahan
serta sambutan sekaligus membuka acara Musda Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian yang bisa kami laporkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Penyelenggara kita, Ibu Dotrada Haja Soekarniati Kondolele MM. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang paling meriah, biar hari ini tidak terlalu tegang ya. Biar tetap semangat meskipun sudah sore ya. Betul sekali. Kita tetap harus semangat karena Dekranasda adalah jiwa-jiwa yang selalu memberikan tempat dan ruang para IKM untuk berkarya tentunya. Baik. Tentunya pameran Sulsel Craft Show 2022 ini telah berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 Juni 2022 dan diikuti oleh beberapa kota di Sulawesi Selatan. Betul sekali Kak Safri, dan tentunya dari seluruh peserta yang telah berpartisipasi, tepatnya dari seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Selatan, pihak panitia telah memberikan penilaian untuk kategori produk kerajinan terbaik yang tentunya akan terdiri dari beberapa kategori. Betul sekali, terdiri dari kategori serat alam, kategori keramik atau gerabah, kategori logam, batu-batuan, dan kategori kayu. Dan tentunya panitia telah menetapkan nominatornya adalah yang pertama, kategori serat alam, Lu Timur dengan produk tas anyaman teduh. Beri aplaus dong Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Lu dengan produk Bosara anyaman teduh. Oh, banyak sekali pendukungnya, luar biasa. Bulukumba, kita berpindah ke Bulukumba dengan produk tas anyaman lontar. Selanjutnya Bone dengan produk tempat tisu anyaman. Kita bergeser kemudian ke Kabupaten Takalar dengan produk tas anyaman lontar. Dan yang terakhir Selayar dengan produk Bosara anyaman. luar biasa. Selanjutnya untuk kategori keramik atau gerabah, dominatornya adalah Badak Suara dari Takalar dengan vas bunga. Lu Timur dengan vas bunga. Dan selanjutnya untuk kategori logam, ada Kota Makassar dengan produk perhiasan dan juga Selayar dengan ciri khasnya ada parang. Luar biasa. Kita bergeser ke kategori selanjutnya yaitu kategori batu-batuan. Nah, di depan kita ini dari Bone dengan produk perhiasan. Banyak sekali pendukung. Luar biasa. Dari Bone kita melangkah ke Kota Palopo dengan produk vas bunga. Dan selanjutnya dari Palopo kita menuju ke Kabupaten Pangkep dengan produk tempat buah. Baik, masih ada lagi kategori kayu. Makassar dengan produk rantang susun. Selanjutnya ada Wajo dengan ukiran wajah. Semoga bukan ukiran wajah saya ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada Toraja Utara, Baki Lukisan. Kemudian ada Toraja Utara kembali dengan Kandean Dulang. Dan juga ada Bone dengan lampu bila. Dan terakhir ada Makassar dengan Otopet. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama Bapak Ibu sekalian. Baik, luar biasa sekali produk-produk dari seluruh produk kerajinan terbaik se-Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya diikuti oleh seluruh pengrajin-pengrajin IKM yang tersebar di Sulawesi Selatan. Untuk itu seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah penampilan luar biasa dari penyandang disabilitas dalam fashion show persembahan dari Ergas dan Ami Collection. Selamat menyaksikan.
Fashion Show Disabilitas by Ambi Collection. Inilah komunitas orang tua anak dengan sindrom Down, KOAS, binaan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Menampilkan hasil karya ibu dan anak, syal dengan motif Sibori. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penyandang disabilitas yang tentunya hari ini begitu percaya diri tampil di hadapan seluruh hadirin yang berbahagia. Tentunya para penyandang disabilitas kita tampil cantik dengan sentuhan dari LT Pro. Sekali lagi kita beri aplaus kepada penampilan fashion show penyandang disabilitas persembahan dari Ergas Entertainment dan Ami Collection. Baik hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama penampilan komunitas orang tua anak dan sindrom Down KOAS, binaan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya menampilkan hasil karya ibu dan anak syal dengan motif Sibori. Dan tentunya hari ini memberikan kita suatu pandangan bahwa keterbatasan bukan menjadi hambatan, melainkan menjadi suatu tantangan untuk menjadi lebih baik lagi. Betul sekali Kak Sabri. Dan tentunya hari ini kita menyaksikan bersama anak-anak kita yang luar biasa ya, adik-adik kita yang tampil dengan percaya diri. Dan tentunya selalu ada doa terbaik untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita. Semoga sehat selalu dan pastinya selalu menjadi kebanggaan orang tua.
Luar biasa cantiknya, kasih semangat yang lebih meriah lagi dong untuk adik kita. Baik, tentunya sangat dipercantik dengan shawl dengan motif Shibori. Betul sekali. Dan tentunya Shibori ini adalah hasil kerajinan tangan dari seluruh komunitas orang tua anak dengan sindrom Down ini. Tentunya dibina langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Beri sambutan yang luar biasa untuk adik kita yang satu ini, percaya diri sekali tentunya. Dan mari kita saksikan kembali parade komunitas orang tua anak dengan sindrom Down. Koats binaan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan hasil kerajinan karya ibu dan anak Shell dengan motif Shibori.
Baik seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Ibu Nomi Oktariani ST, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin tadi ada keterlambatan sedikit karena Bapak tadi ada kegiatannya yang belum selesai, jadi saya juga menunggu beliau. Pertama-tama yang saya hormati, yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Kemudian yang saya hormati para ketua organisasi wanita Forkopimda Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Dekranasda Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Tri Reni Budiharti selaku Dirjen dari Bidang Daya Saing. Terima kasih Ibu sudah sempat hadir di kegiatan Dekranasda Sulsel di Musda Sulsel. Kemudian yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Sri Rezeki Hayat. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wali Kota, beserta Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Terima kasih Ibu atas kedatangan Ibu. Mungkin di sela-sela kesibukan Ibu masih menyempatkan untuk mengikuti musda ini. Kemudian yang saya hormati para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, dan yang saya hormati Direktur Utama PT Wahyu Promo Citra atas terselenggaranya juga kegiatan social craft ini, dan tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan para pengurus Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya panitia, ketua panitia pelaksanaan kegiatan ini, dan tentu saja juga para pengurus Dekranasda Kabupaten Kota Sulawesi Selatan serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan di masa pandemi ini. Alhamdulillah kita bisa hidup kembali normal sedikit. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau yang menurut akhir nanti. Saya punya sedikit pantun pembuka, yaitu datang ke toko membeli ikan lohan di atas rantang. Sebelum sambutan ini saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf dan selamat datang buat ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Iya, tema kali ini adalah social craft yang dirangkaikan dengan Musda, Musyawarah Daerah Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, yang temanya adalah terkait bagaimana membangkitkan IKM pasca pandemi COVID-19. Tujuannya tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Ketupat, Ibu Ketua Panitia, yaitu tujuan musda ini adalah bagaimana kita Dekranasda tentu saja sebagai mitra dari pemerintah bisa menjadi wadah pembinaan pelaku usaha UMKM atau IKM khususnya sektor kerajinan untuk bisa kembali bangkit setelah pandemi, serta mendorong bagaimana semangat berkreasi dari para pelaku kerajinan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya untuk peningkatan kesejahteraan para perajin. Tadi seperti Mars dari Dekranasda, sumber daya alam Indonesia banyak. Tinggal bagaimana kita sumber daya manusianya bisa mengelolanya dengan baik. Dan tentu saja itu tidak bisa dilakukan oleh masing-masing IKM, tapi perlu ada pembinaan
ada bantuan untuk memasarkan, ada juga mungkin bantuan modal yang diberikan kepada para pengrajin atau para pelaku UMKM. Nah, karena kita tugasnya ada di sini juga beberapa OPD yang telah menandatangani MOU dengan Dekranasda Provinsi Sulsel, tentu saja mungkin ini bisa diturunkan ke kabupaten kota juga supaya, karena kita tahu Dekranasda tidak memiliki anggaran, tapi bagaimana Dekranasda Provinsi, kabupaten kota juga bisa bersinergi dengan OPD. Jadi mohon perhatian, mohon kerjasama dari para OPD-OPD terkait, khususnya yang telah melakukan MOU dengan Dekranasda, untuk bisa melibatkan Dekranasda atau mungkin data-data dari Dekranasda kabupaten kota atau provinsi yang sudah ada terkait pelaku UMKM, pembinaan-pembinaan apa saja yang perlu dilakukan, itu bisa diberikan kepada OPD dan OPD-OPD yang terkait bisa memfasilitasi terkait pembinaan UMKM, mau dari label usahanya, mau dari packagingnya, ataupun mau dari kualitas, karena daya saing ini perlu diperhatikan dari sisi kualitas. Setelah kualitas ada, tentu saja pemasaran yang kita pikirkan. Jangan sampai kita harga tinggi, tapi kualitas kita tidak baik. Kemudian, beberapa poin yang menjadi perhatian dalam penyusunan dan dalam program kerja kegiatan Dekranasda Provinsi Sulsel ada beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana kita di tahun 2022 ini dan harapannya nanti untuk program penyusunan tahun 2023, kita memperhatikan pelaksanaan pelatihan dalam upaya menumbuh kembangkan wirausaha baru. Jadi ada regenerasi. Kita perlu regenerasi sumber daya manusia karena mungkin yang sebelum pengrajin-pengrajin yang sudah ada ini sudah usianya mungkin sudah tua. Jadi kita perlu regenerasi. Jangan sampai anak-anak muda kita meninggalkan adat-adat atau maksud saya peninggalan-peninggalan dari orang-orang sebelumnya karena lebih tertarik dengan pekerjaan misalnya di mal atau di mana-mana saja. Tapi bagaimana kita bisa melaksanakan pelatihan dalam upaya regenerasi, mengembangkan wirausaha baru, serta meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dari para pengrajin tersebut untuk bisa mampu bersaing dengan pelaku industri kreatif lainnya. Poin kedua yang kita perlu perhatikan adalah perlu adanya lebih banyak mungkin event-event pameran yang memfasilitasi para pengrajin UMKM untuk bisa memasarkan produknya. Dalam rangka promosi ini, produk karya pengrajin, khususnya daerah Sulawesi Selatan, baik di dalam maupun pemasaran hingga luar negeri. Yang kita butuhkan adalah pemasaran secara online, kita galakkan juga. Ini sudah pernah dibicarakan dengan Ibu Ketua Panitia terkait pemasaran online-nya, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan didukung oleh OPD terkait. Kemudian pada bulan Maret 2022, Dekranasda Provinsi alhamdulillah mengikuti pameran Inacraft di Jakarta yang dihadiri oleh Bapak Presiden dan berhasil meraih penghargaan Inacraft Best Booth yang dipadukan booth-nya itu dipadukan antara Toraja, suku Toraja, Bugis dan Makassar. Dan alhamdulillah menjadi best booth di Inacraft 2022. Terima kasih untuk para ketua, untuk ketua panitia tentu saja, dan untuk seluruh pengurus Dekranasda, kabupaten, kota, dan provinsi. Dan juga di Inacraft masuk ke 3 besar dalam nominasinya, yaitu best product untuk natural fiber. Yang terpilih yaitu Tudung Saji dari Kabupaten Bone. Selamat untuk Kabupaten Bone. Kemudian poin ketiga yang perlu kita perhatikan adalah perlu adanya tumbuh bisnis dalam meningkatkan kerjasama antar instansi, berarti kemitraan. Nah, kita di Dekranasda ada kemitraan. Nah, ini perlu bidang di kementerian ini harus digalakkan. Bagaimana bisa meningkatkan kerjasama antara instansi, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta, baik melalui penandatangan MOU yang antara Dekranasda, Kabupaten Kota, Provinsi Sulsel dengan Bank Islam Indonesia misalnya, dengan Pemprov Sulsel, atau yang sudah kita lakukan dengan Dekranasda Provinsi Maluku, MOU.
Kemudian poin keempat kita perlu perhatikan adalah pendampingan langsung. Perlu ada pendampingan langsung bagi para pelaku UMKM atau IKM guna mengetahui tujuannya adalah kendala-kendala atau masalah-masalah apa yang mereka hadapi dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pengrajin. Dan pastinya tentu kita harus memberikan solusi terkait masalah-masalah yang dihadapinya. Misalnya antara lain pendampingan yang kita lakukan yaitu bagi IKM tenun di Kabupaten Bone, di Kabupaten Wajo, Sopeng, Pindrang, dan ada pendampingan di Anyaman di Bulukumba, Toraja Utara, dan pengrajin kulit di Makassar. Semoga bisa juga dilakukan pendampingan di pengrajin-pengrajin lainnya yang mungkin terkendala ada masalahnya. Kemudian poin kelima adalah kita mulai menggalakkan Dekranasda Peduli. Dekranasda Peduli ini tujuannya bagi masyarakat sekitar, antara lain bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah yang tidak diduga-duga, mau baik kebakaran ataupun bencana. Dan kami juga sudah kerjasama dengan Dekranasda Provinsi Sulsel, sudah kerjasama dengan PKK dan OPD terkait, yaitu Dinas Kesehatan terkait, melakukan vaksinasi bagi perempuan, pelaku UMKM perempuan. Kemudian harapannya dengan adanya Musda ini bisa fokus terkait pelaksanaan program kerja di tahun 2022 bisa terrealisasi sepenuhnya, dan untuk tahun 2023 kita bisa susun program-program kerja yang tentu saja titik beratnya fokusnya adalah ke pelaku UMKM. Kita Dekranasda Provinsi Sulsel, kabupaten kota, serta pemerintah Provinsi Sulsel serta pemerintah daerah harus bisa membantu para pengrajin UMKM, IKM untuk bisa meningkatkan kualitas produknya dan untuk bisa memasarkan produknya di dalam negeri dan luar negeri. Kita sebenarnya Indonesia lebih bagus daripada luar negeri, Bu. Tapi kita hanya kurang promosinya saja, baik dari sisi kerajinan dan sisi wisata. Jika promosi kita baik, pasti orang-orang akan tertarik terus. Karena seperti goodie bag. Goodie bag itu sebenarnya bagusnya kalau ada acara hut-hut atau hari jadi, baiknya dari kerajinan, pengrajin tas-tasnya. Jangan lagi dengan goodie bag kertas. Sebaiknya seperti itu. Kemudian harapannya adalah seperti itu, semoga bisa terrealisasi di 2022 ini dan di 2023 bisa lebih baik lagi. Semuanya kita berdoa bersama, tetap sehat, tetap semangat. Walaupun mungkin banyak ujian, cobaan yang ada di sekeliling kita, tapi kita harus tetap semangat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, semoga program kerja yang kita susun di tahun 2022 ini bisa terlaksana dan di 2023 bisa lebih fokus programnya dan tentu saja bisa direalisasikan oleh para OPD-OPD terkait. Mohon dari Bapak Gubernur bisa membina Dekranasda Provinsi Sulsel untuk bisa lebih baik kepada pengrajin-pengrajin UMKM, bisa lebih meningkat dari sisi kualitas dan pemasaran. Mudah-mudahan bisa sampai luar negeri. Begitu. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan bersama, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya punya pantun lagi, semoga ini bisa pantun, nanti Bapak juga harus kasih pantun ini. Ke Tanjung Bunga di pagi hari, bawa cemilan kue donat. Mari kita membangun negeri, menjadi insan kreatif dan bermartabat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Nomi Oktarina, ST. Dan baik seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama kita akan mendengarkan arahan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus membuka musyawarah daerah Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan dan pameran Social Club Show 2022 yang ditandai dengan pemukulan gendang. Kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita hormati, kita banggakan para bupati, wakil bupati yang hadir. Ada Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Andi Uta, Bapak Bupati Wajo, Bapak Amran Mahmud, kemudian Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Frederick Palimbong. Kemudian tentu yang kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Naomi Oktarina, yang saya cintai. Burung pipit terbang tinggi, Sudami. Yang saya hormati, tentu saya banggakan Ketua Harian Dekranasda yang juga Kepala Dinas Perindustrian, hadir juga Pak Kadis Capil, PTSP, yang juga Ketua Pelaksana. Kemudian ada Pak Profesor Jupri, Kadis Pariwisata. Kemudian Pak Irawan, Andi Irawan Bintang, Kadis Sosial, Pak Malik, Kadis Koperasi, Pak Kadis Perdagangan, Pak Sari Raja Milo, Pak Amson Padolo, Pak Kadis Kominfo, tentu ibu-ibu Persit, kemudian ibu-ibu dari Bayangkari, yang susah saya sebut, ibu dari Adiaksa, Kejaksaan, kemudian dari TNI AU, dan seluruh tentu jajaran Forkopimda yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Kemudian hadir mewakili Ketua Dekranasda Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Tri Reni Budiharti, Ibu Dirjen di periodenya. Kemudian yang kita hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang saya hormati para kepala perangkat daerah kabupaten kota, Direktur Utama PT Wayu Promo Citra. Kemudian tentu para pengurus pengurus Dekranasda, saya gerol di depannya Bu. Pada tadi sudah pidato tadi dalam bahasa Inggris. Tadi English Today. Mulai kemarin sampai hari ini sampai sore English semua. Kemudian Ibu Wali Kota, saya ada hadir bersama kita, Wali Kota Makassar, dan serta ibu-ibu Ketua Dekranasda. Saya tidak terlalu hafal karena pakai masker semua, tentu cantik-cantik di dalam masker. Tentu hadirin sekalian, para pemilik stand ada tadi dari dari kabupaten-kabupaten dan juga dari Palembang tadi ada juga hadir dari luar Provinsi Selatan, luar biasa. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya tentu permohonan maaf sebesar-besarnya, sedianya tadi acara pas jam 4 cuma pesawat Bapak Perdana Menteri yang dijadwalkan tadi kami ikut langsung mengantar, kemudian balik ketemu untuk menerima delegasi dari Universitas Rhodes dari kalau tidak salah Amerika. Kemudian juga tak terima banyak hari ini yang datang. Dan alhamdulillah
Mereka semua datang untuk menjajaki kerjasama dan suatu kesyukuran bagi kami karena ini adalah hari pertama di mana pertama kali datang Perdana Menteri di Sulawesi Selatan dan negaranya adalah negara yang salah satu negara besar di wilayah di belahan dunia. Kemudian kami perlu sampaikan juga bahwa berbagai perbincangan termasuk pendidikan, edukasi, investasi, dan juga sistem transportasi banyak sekali kami bahas. Dan juga beberapa capaian-capaian yang telah kita capai di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, saya tadi tanya-tanya Dekranasda, tapi pertama saya sangat senang tadi melihat penampilan. Saya tanya-tanya dari awal ternyata adalah saudara-saudara kita dari kelompok-kelompok binaan yang tampil dengan seluruh apa yang mereka miliki selama ini, dan alhamdulillah mereka juga mampu menunjukkan bahwa mereka mampu memiliki tempat yang setara dan sama dengan kita ketika kita memberikan ruang. Dan untuk mereka tentu saya ada hadiah khusus. Ada 18 orang yang tampil, semuanya dikasih. Nanti kalau ada yang mau dikasih juga tampil juga di sini Pak Kadis. Saya tadi cek bahwa ternyata di Sulawesi Selatan ini kita sudah anggarkan untuk, dan kemarin sudah running untuk, kita sudah selesaikan, sekarang lagi testing untuk yang produksi untuk sutra di Wajo. Kemarin Sopeng kita sudah selesaikan, sudah berproduksi, tinggal anggaran operasional untuk jalankan lagi. Kemudian nanti di Sengkang adalah salah satu pabrik tercanggih nanti kita bikin, ini sudah proses juga commissioning untuk testing, lengkapi, kemudian nanti operasionalnya juga kita siapkan. Operasionalnya kita akan anggarkan di melalui bantuan keuangan, nanti kerjasamakan dengan Pemda. Insya Allah mudah-mudahan bisa Pak Bupati kita launching operasional di bulan 10 untuk membuat sutra. Jadi di sana itu sudah ada. Mereka waktu jual pengalaman di Inakraf itu dijual sampai 1,5 juta per sarungnya itu yang dibuat handmade. Saya sudah lihat di sana home industry. Home industry-nya adalah mereka bikin digulung-gulung, kasih daun, baru jadi. Ternyata mahal. Ternyata mahal mereka. Kemasannya dibuat seada-adanya tapi mahal dijualnya. Kenapa? Karena memang jadi incaran orang dari internasional. Karena dijualnya di Inakraf, salah satu tempat pameran terbesar di dunia dan Asia Tenggara yang dilakukan di Jakarta. Tadinya saya sudah mau deal, saya mau mereka itu bawa ke Makassar. Pokoknya saya bilang semuanya kita biayai pokoknya, datang aja. Kalaupun harus ada kerugian kita bayar kerugiannya, datang bawa tapi adakan di Makassar. Mereka takut. Bagaimana lobbynya Pak Kadis? Belum tembus. Pokoknya saya ini lagi ngetik-ngetik anggaran nih, pokoknya saya mau bawa ke sini. Kalau tidak bisa bawa, saya minta tahun depan branding untuk Inakraf itu semuanya Sulawesi Selatan. Kita sudah anggarkan, siapkan anggaran. Opsi kedua, kalau mereka tidak mau berat karena mungkin dari seluruh negara yang datang agak berat untuk ke Makassar karena mungkin persoalan lain dan hal, mereka senangnya di Jakarta, oke. Tapi saya mau, ya sudah kita branding semuanya dari pintu gerbangnya sampai masuk semuanya Sulawesi Selatan. Silakan nanti kabupaten kota yang mau ikut dengan kami, kita akan branding di sana, buat desain masing-masing kotanya, tinggal di store di Pak Kadis, nanti kita buatkan. Tetapi catatannya, yang punya produk yang kualitasnya telah dibina di akhir tahun perubahan ini. Dan kami juga akan menyiapkan, tadi sudah disampaikan Pak Kadis, 2, 1 dibina daerah, 1 dibina provinsi. Supaya kami tambah 1, silakan tambah 1 produk yang mana kita standarisasi, dan itu nanti akan kita masukkan di dalam produk kita. Nanti mereka yang ikut di sana dan kita buat. Silakan, karena desainernya kita tidak kalah juga, karena pernah jadi desain terbaik tahun kemarin, Inakraf untuk 2000 tahun ini ya. Kita juara 1 standnya di Inakraf itu, terbaik. Ya. Terima kasih tentu teman-teman yang mendesain. Ini nanti kita lakukan supaya dia bisa upgrading. Tadi disebutkan Ibu Ketua Dekranasda bahwa harus upgrading. Dan saya mau juga
kita memiliki pameran-pameran di setiap event, mungkin HUT-nya kabupaten kota. Kalau mereka berdekatan, kabupaten kota, dia adalah bisa digabung. Misalnya mungkin Sidrap, Wajo. Silakan, di mana mau jadi tuan rumah tahun ini, di mana tahun depan. Atau mereka mungkin di perbatasan kalau misalnya susah. Nanti Dekranasdanya kita bantu melalui provinsi untuk kegiatannya. Jadi silakan tinggal isi saja. Saya mau tinggal isi saja. Yang penting saya sudah senang kalau bisa diisi dengan produk-produk unggulan dan semua kabupaten kota tinggal bawa barangnya. Karena saya tidak ditanya-tanya, agak susah anggarannya. Pokoknya kita tidak mau susah-susah. Kalau bisa gampang jangan dikasih susah Dekranasda. Susah nanti kita. Dan setiap event saya menginginkan juga ada booth khusus untuk buatkan Forkopimda juga, teman-teman Forkopimda. Ya, nanti kita buatkan juga. Silakan masukkan produk-produknya. Bagus kalau Dekranasda nanti kerajinan-kerajinan dari Forkopimda itu tinggal kan banyak lambang-lambangnya tuh tentara tuh. Bikin-bikin aja itu jadi kerajinan tuh. Wajib TNI-nya, Polri-nya pakai beli dari Dekranasda. Oh pasti banyak uangnya itu. Saya juga inginkan sebenarnya seperti itu. Kalau ada yang bisa suplai lambang ini, pinisi ini. Apa keistimewaan mereka bikin ini dari luar dan sebagainya, di produk dari luar, dari mana nih? Kenapa bukan kerajinan Dekranasda yang ngambil bagian ini? Dan saya tinggal suruh semua ASN beli. Kalau tidak percaya, ya kemarin saya suruh booster semua ASN. Kalau tidak kasih TPP-nya. Akhirnya dia bawa semua neneknya, mamanya, pokok pergi booster semua. Sudah tua-tua dia bawa. Ah ini saya tidak mau juga, ada katanya yang kasih keluar dari kakak ini. Karena tidak mau di booster. Pokoknya saya kejar terus, Kenapa ini untuk kebaikan? Kecuali mereka sakit. Mereka harus diproteksi, kita harus proteksi. Ini kenapa? Saya bilang saya tidak mau. PNS, ASN, keluarga yang harus betul-betul kita proteksi. Semua jajaran TNI Polri sudah melakukan juga hal yang sama. Kenapa? Kita harus menjadi contoh di masyarakat. Kita harus kuat survive. Jangan cuma ketika ada mau dicoba, Pak Gubernur dulu deh disuntik. Sudah disuntik, mungkin yang disuntik itu air doang yang disuntikan, bukan vaksin. Pas mau disuntik semua ini takut ini, harus suntik aja, nggak apa-apa, berdoa aja sudah. Kenapa? Karena kita dalam kondisi bisa disebut adalah pandemi ini betul-betul menjadi coba bagi kita semua. Jangan berpikir bahwa sudah habis COVID, belum. Kemarin kejadiannya tanggal 4 itu ada 5 positif, ya. Harus tahu, masih ada di sekitar kita. Kita ini harus berusaha, harus jalan sains kita itu sense and science of technology. Bagaimana teknologi dan ilmu pengetahuan kita juga jalan. Bahwa ada hal, ada vaksin, ada hal, ada vaksin, ada hal, ada vaksin. Ini juga penting untuk kita sadari bersama. Ya paling penting dari saya sebenarnya tidak menahan TPP. Cuma bikin akunnya untuk masuk, input nilai dan sebagainya, perlu masukkan nomor itu. Sama yang mendaftar SMA juga. Kalau mau ambil nomor tes di SMA, mereka harus ketik, masukkan akunnya. Akunnya masukkan syaratnya, harus data-data keluarganya dimasukkan. Iya dong. Data-datanya saya tambahkan, data-data vaksinnya ada enggak gitu kan. Kenapa? Kita tidak mau ketinggalan dengan provinsi lain. Kita tidak mau, ekonomi kita tidak bisa. Masih mau kan kumpul-kumpul begini kan? Kita mau semua. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan level 3 ini diberikan karena vaksin. Kemudian ada, kita tidak mau. Kita mau sekarang bekerja sama bersama. Ya ini harus kita galakkan. Karena kita tidak mau ada kebijakan terpusat, kemudian kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa jalan-jalan, kita tidak bisa pergi kemana, tidak bisa ke situ dan sebagainya. Ayo kita mau kerja sama semua. Ini demi untuk kebaikan semua. Kita melihat bahwa bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini untuk semuanya. Yang berikutnya juga, saya minta tolong juga nanti dilihat bahwa jeli. Semua kabupaten kota saya minta tolong juga penganggarannya dikoordinasikan sekarang. Mumpung RKPD-nya lagi pembahasan. Di RKPD sekarang sampai bulan kalau tidak salah akhir bulan ini. Ya, jangan sampai telat. Ibu-ibu harus tahu. Kalau lewat bulan ini mau kasih masuk-masuk, wah nanti Maroy bagaimanapun bapak-bapaknya tidak mau nanti bergeming itu. Karena sudah lewat waktunya, RKPD sudah lewat. Tolong diingat sekarang. Sekaranglah waktunya untuk kasih masuk. Saya kasih tahu bocorannya. Nah kenapa? Karena kebanyakan nanti ngomong sama bapak-bapaknya, sama kepala daerahnya pas akhir tahun. Nggak bisa, karena sekarang sudah ada sistem SIPD, ada RKPD, batasannya adalah bulan 6. Lewat dari bulan 6, oh nggak bisa diajak ngomong.
Mau diapain bapaknya, tidak dimasakin, dibikinkan kopi, tidak dibikinkan apa, enggak bikin dia. Tetap aja dia pergi ngopi di samping rumah. Dia cari kopi tetangga nanti. Ya, sekarang kita harus melihat. Ini mumpung bagus ini timingnya untuk Musda, dibuat ininya, kemudian bagaimana dimasukkan dalam program. Jangan Dekranasda, kemudian kita buat perencanaan, tetapi tidak link and match dengan apa program di dalam. Ini ada hadir kadis-kadis kita. Kemudian saya minta tolong, saya sengaja ini ketupatnya bagus ini diambil dari Dekranasda karena kadis juga. Satu kadis, terus ketua hariannya kadis juga, perindustrian. Ini bisa kasih masuk program-programnya, saya dari tadi dibisik terus Pak. Saya sudah rapat di sini, sudah keputusan tapi belum bilang sama Bapak. Bikin aja keputusan, rasionalitasnya nanti kita bikin. Yang penting ada mata anggarannya. Yang masalah kalau mau bikin program, tidak ada mata anggarannya, hilang kita. Tidak ada. Tarik-tarikannya tidak ada. Ini masalah. Makanya tolong bikin dan buat lebih real. Lebih real. Lebih real. Kalau sudah lebih real, bagus. Harapan saya tahun depan kalau sudah ada HUT, sudah ada booth-booth, semua kabupaten kota sudah siap mensupport kabupaten itu. Karena kenapa? Ya kita tinggal support dari provinsi untuk bagaimana menganggarkan. Saya minta Pak Kadis dianggarkan untuk bagaimana mensupport mereka, sewa gedungnya, sewa boothnya. Mereka tinggal isi lah, kabupaten ini tinggal isi. Kirim aja barangnya. Ya, khusus untuk kabupaten kota. Tapi kalau nasional, saya minta kita persiapkan dulu. Yang diselektif dan sebagainya kita tinggalkan diskusikan bagaimana share-nya. Karena untuk internasional itu beda, punya kelas sendiri. Tapi kalau untuk pembentukan pembinaan di wilayah kota supaya banyak booth-booth yang dibuat, maka provinsi kita siapkan bagaimana mensupport mereka supaya teman-teman di Dekranasda Kabupaten Kota tinggal menyiapkan. Karena PKK sudah dibuatkan juga ada anggaran khusus bantuan keuangan PKK. Sekarang Dekranasda belum ada. Kenapa belum ada Dekranasda? Saya tidak tahu mau bikin apa. Datang sekarang. Saya sudah tahu idenya, makanya saya sudah bikin sutranya sudah dibuatkan, kemudian dibuatkan juga pengemasannya di sana. Sudah ada kita juga pengemasan. Jadi bisa pengemasan untuk berapa warna tuh? Colornya berapa? Bisa lebih dari 3 warna, artinya warna-warni sudah bisa di situ pengemasannya. Kita sudah punya pabriknya. Saya minta nanti bulan-bulan ini atau bulan depan sudah jalan. Silakan pakai di sana. Saya memang mau dedikasikan semua alat yang kita miliki ini, Dekranasda silakan masuk, tinggal kita anggarkan saja. Silakan masuk. Pokoknya tidak boleh ada hambatan untuk itu lagi. Yang berikut perlu saya sampaikan, kalau susah di kabupaten, ngobrol dengan kadisnya, masukkan, kasih tahu. Tinggal ngelapor sama Ibu Dekranasda, Ketua Dekranasda Provinsi, nanti Dekranasda kasih tahu ke saya. Pasti ngasih taunya di kamar nanti. Ya begitu. Kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa harus melihat juga potensi. Termasuk di rumah-rumah jabatan, rumah-rumah dinasnya itu diintip-intip aja. Apa yang bisa disiapkan itu Dekranasda dari sana. Saya minta juga Pak Kadis Ketua Harian intip semua OPD, apa yang mereka sering belanja, tidak belanja di Dekranasda, sebenarnya Dekranasda bisa berjual. Cek aja itu. Kalau kita tidak bisa berkuasa di markas sendiri, bagaimana mau menguasai markas orang lain? Pertempurannya di dalam markas dulu. Saya minta tolong, kemarin kita sudah paksa untuk belanja lokal. Bapak Presiden sudah menginstruksikan, produk dalam negeri, bangga produk dalam negeri, wajib 40% minimal. Kita sekarang sudah posisi 50%. 58% sekarang. Saya mau real bahwa semua masukkan produk-produknya ke situ. Di guide tim-tim Dekranasda binanya untuk masukkan produknya. Nanti tinggal dikasih tahu kadisnya, kok klik ini ya. Udah, enggak apa-apa pemberdayaan kita. Pemberdayaan, enggak apa-apa. Kita memang dipaksa untuk dibanding produk luar, katanya Bapak Presiden, wajib. Wajib itu dibawa, tidak boleh bawa 40%. Artinya ada peluang. Dan kedua saya minta tolong, bahwa semua ibu-ibu Dekranasda Kabupaten Kota harus tahu sekarang di provinsi sudah ada pengadaan lokal, e-katalog lokal sudah ada. Harusnya Kabupaten Kota juga bikin. Semuanya bisa masukkan nanti di situ barang-barangnya. Kami di provinsi sudah terdaftar, sudah ada masuk beberapa. Ini saya mau kejar sekarang provinsi OPD-OPD saya harus masukkan barang-barangnya. Supaya apa? Semua belanja-belanja APBN, APBD itu, APBD kita itu masuk ke kita semua kasnya dan berputar di wilayah kita sendiri, ya. Karena kalau klik langsung Australia, klik langsung Jerman, klik langsung Amerika, bahaya.
Kita belanja apa nih? Padahal kita sudah diinstruksikan, sudah ada instruksi untuk itu. Ya, nanti dievaluasi tanggal 31 sama Bapak Presiden. Yang tidak lewat 40%, dibilang hati-hati. Bahaya nih. Bulan 10 akan dicek lagi. Realisasi apakah betul yang dijanjikan kemarin 40% terjadi atau tidak. Kalau tidak, hati-hati. Itu bahaya hati-hatinya itu. Nah, makanya kesempatan Dekranasda kasih masuk juga semua. Produk apa yang ada. Ada lambang-lambang begini, ada saya lihat pernak-pernik, ada yang kemudian tempat-tempat tisu, ada bosarak-bosaraknya, bosarak namanya. Nah, itu yang, ya. Dan kemudian kerjaan-kerjaan lain, ya dimasukkan semua apa semuanya, taplaknya apa yang segala macam. Tinggal dilihat bagaimana membuat itu. Nah, lihat potensi itu dan masukkan di produk-produk belanja lokal, kemudian bisa masuk. Tinggal enak juga karena tidak perlu tender, tinggal make klik. Saya sudah bilang di sana, saya bilang saya akan kasih tahu nanti, kalau kamu salah klik, nanti tanganmu begini. Nah, pokoknya kita akan bagaimana membuat produk itu mengepung tempat-tempat perbelanjaan secara digital online. Kita cukup mulai dulu di dalam. Saya sendiri melihat, Bu, saya sendiri melihat, kalau saya itu ada sekitar 2 triliun, berapa ya? Anggaran berapa triliun? 3,7 triliun anggaran provinsi untuk belanja lokal, produk dalam negeri. Peluang besar ini, belanja barang untuk produk dalam negeri. Termasuk sapu-sapunya di dalam kan, termasuk untuk taplak-taplak gorden-gorden semua kan, termasuk semua belanja makan minum dan sebagainya, semuanya ada di situ. 3,7 triliun, masa 3,7 triliun tidak bisa didapat sedikit. Tinggal kasih tahu, sekarang makanya formatnya, sekarang Dekranasda, kemarin Ibu Ketua langsung cepat juga, istri saya langsung bilang, beberapa pengurus-pengurus Dekranasda yang mau kemudian ini, dibuat formasinya, banyak dilibatkan OPD-OPD yang betul-betul kencang-kencang juga. Supaya dia tahu, oh di sini celah-celahnya bisa membuat pemberdayaan. Ini bukan untuk Dekranasda, tapi Dekranasda hadir untuk membantu masyarakat, UMKM, membantu semua usaha-usaha sekitar kita, membantu produk-produk lokal, dan inilah bukti kecintaan kita untuk berdaulat di wilayah kita sendiri. Untuk berdaulat di wilayah kita sendiri. Harus ini, wajib. Kemudian perlu saya sampaikan terakhir bahwa tentu di sini ada pameran booth. Saya mau kasih hadiah spesial tambahan. Saya tahu ada hadiahnya yang paling terbaik, tapi saya akan kasih tambahan. Saya berikan 1 sepeda motor untuk yang terbaik boothnya di sini. Panitianya tidak boleh curang. Kalau curang dikembalikan hadiahnya. Pokoknya saya yakin percaya panitianya. Panitia provinsi sudah tidak ada lagi konflik of interest. Saya sudah bersihkan semua di semua wilayah. Saya selalu kasih tahu bahwa jangan kau lihat dari mana dia. Kalau menang harus menang. Kalau tidak menang, hati-hati kalau kasih menang. Awas kalau kasih menang. Kenapa? Saya nanti diprotes sama bupatinya, bahaya saya. Diprotes nanti pemilik boothnya dan sebagainya. Saya tidak mau. Pokoknya kita kasih hadiah motor, tapi motor listrik, bukan motor bensin. Ya, tapi bukan sepeda, motor. Ya, motor listrik. Kenapa? Kita mau bagaimana lebih dengan lingkungan lebih bagus untuk kita promosikan untuk listrik. Kemudian yang terakhir saya perlu sampaikan bahwa saya mau kemudian menyampaikan hal terakhir. Inakraf tahun depan tinggal digodok. Saya sudah kemarin framing sampaikan ke Bapeda, tolong dianggarkan untuk Inakraf adalah pakai sulsel di sana. Silakan difinalisasi di sana dan dikawal anggarannya, jangan hilang ya, dikawal dengan baik-baik. Karena kita tidak bisa mengawal semuanya. Saya minta tolong ketua harian yang bertanggung jawab untuk mengawal sampai penandatanganan APBD bahwa tetap eksis anggarannya dalam. Kedua juga untuk kabupaten kota, untuk HUT-nya, formasi untuk penganggarannya, bagaimana modalnya. Apakah dimasukkan di anggaran industri langsung atau bagaimana? Saya cuma mau tahu bahwa mereka kabupaten tidak dibebani, tetapi bisa hanya mengisi, kabupaten kota silakan masuk untuk mengisi, datang ke sana. Ya? Ya, supaya kita selalu jangan cuma 1 kali event. Dan saya mau ada juga Ibu, ada juga nanti ini sulsel craft. Kita punya nanti sulsel craft 1 kali tahun depan. Siapa mau tuan rumah silakan dibuat. Tapi paling penting mungkin dilakukan provinsi dulu untuk percontohan tahun depan, dibuat lebih bagus. Dianggarkan juga untuk sulsel craft yang lebih besar di sini. Tapi nanti di kabupaten-kabupaten ada. Nanti di sini pemanasan kabupaten-kabupaten, nanti kita kumpul di sini untuk yang lebih besar nanti kita bikin ya. Silakan dibuat penganggarannya. Jangan garuk-garuk kepala Pak Kadis. Begitu aja garuk-garuk kepala. Aduh, gimana? Pokoknya aman, wajo, amankan. Ya. Kemudian terakhir
dan perlu saya sampaikan bahwa terima kasih banyak, saya mohon maaf karena sudah telat tadi dan tentu ini semua di luar daripada kontrol kita. Tadinya saya tidak mau memotong waktu, tapi karena langsung ada dari kasihan dari Amerika jauh-jauh minta ketemu, ya sudah masuk di celah-celahnya. Masuknya celahnya ternyata lama ngobrolnya, ya sudah kita ini sedikit. Terima kasih semuanya, tentu kami membuka acara musyawarah daerah Dekranasda dan juga pameran Social Craft tahun 2022 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk tetap berada di tempat dan untuk mendampingi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kami mengundang Dengan hormat Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, mengundang dengan hormat Ketua Dekranas Pusat atau yang mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Direktur PT Wahyu Promo Citra, dan tentunya kami juga mengundang Ketua Penyelenggara. Mohon berkenan untuk mengambil tempat. dan baik bersama kita akan menyaksikan pembukaan Musyawarah Daerah Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan dan pameran Social Craft Show 2022 yang ditandai dengan pemukulan gendang dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bentuk apresiasi dan perhatian untuk bangkitnya kembali IKM di masa pasca pandemi. Yang tentunya selalu mendukung, berpartisipasi dan bersinergi dengan Dekranasda Sulawesi Selatan. Kami persilakan untuk foto bersama. Kami persilakan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengunjungi stand pameran Social Craft Show 2022. Baik, kita sebelum Bapak Gubernur mengunjungi stand, kita akan foto bersama. Kami persilakan pada seluruh hadirin yang berbahagia untuk berdiri dari tempat duduknya. Kita abadikan momen yang luar biasa pada sore hari ini. Karena ini adalah permintaan langsung dari Bapak, kami persilakan untuk dapat berdiri dari tempat duduknya, kami persilakan. Baik, untuk seluruh Bapak Ibu yang kami hormati, mohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Dan akan kita lanjutkan dengan foto bersama. Ini adalah momen yang sangat dinantikan ya. Seluruh kabupaten kota. Betul sekali yang ikut berpartisipasi pada Social Craft Show 2022. Tentunya pameran ini masih berlanjut hingga besok 8 Juni 2022. Dan juga kami sembari foto kita akan mengumumkan nominator untuk lomba video pembuatan kerajinan terbaik, yaitu yang pertama Anjamal Lito dari Kabupaten Luwu, Cantika Sabeda Kabupaten Sopeng, kerajinan kulit jagung dari Kabupaten Luwu, produk unggulan Kabupaten Takalar, dan produk Dekranasda dari Luwu Timur. Kami ucapkan terima kasih, kami persilakan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan beserta Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan dan undangan VIP lainnya untuk bersama mengunjungi stand pameran Social Craft Show 2022. Dan tentunya bersama saya Safri Bahtiar dan saya Rina Nisa mengucapkan banyak terima kasih ke atas kehadiran seluruh Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini. Dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Sebagai ucapan terima kasih dan penutup, terimalah persembahan kecapi dari Wajo. Kami persilakan. Baik, kami persilakan.
Dan akhir kata saya Safri dan Saya Rina Nisa. diucapkan aja terima kasih. Dewa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Tes.